Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas lanjutan dari birokrasi pemerintahan. Sub pokok bahasan yang pertama yaitu adalah peranan dan tantangan birokrasi. Nah, di dalam peranan dan tantangan birokrasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peranan birokrasi dalam pembangunan tidak mungkin digantikan sepenuhnya pihak swasta. Ini menurut Matur pada tahun 1986. Kemudian yang kedua, menurut Saksena pada tahun 1986, hambatan birokrasi yaitu proses dan orientasinya. Jadi hambatan birokrasi itu adalah proses dan orientasinya. Yang ketiga, hambatan proses pada struktur dan prosedur. Kemudian yang keempat, terdapat distorsi nepotisme dan partikularistik. Yang kelima, terdapat dualisme sistem administrasi tradisional, ritualisme administratif dengan sistem administrasi modern, atau dalam hal ini rasionalisme administratif. Ini menurut Frederick Wericks pada tahun 1957. Kemudian yang ketujuh yaitu tantangan. Bagaimana tantangannya di sini? Tantangannya itu berada pada struktur dan spesialisasi. Sub pokok bahasan yang kedua yaitu perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi terjadi transisi dalam perilaku dan motivasi. Adanya pergeseran perhatian dari kepentingan masyarakat kepada produktivitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, lebih responsif terhadap konsumen yang mampu membayar dan lebih apatis terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, menurut Prasojo dan kawan-kawan pada tahun 2006. Sub pokok bahasan yang ketiga, kita akan mencoba membahas terkait dengan perilaku birokrasi dalam penyediaan pelayanan. Terjadi pengikisan perbedaan antara publik dengan swasta. Kemudian yang kedua, menyempitnya komposisi dari penerimaan pelayanan. Yang ketiga, melemahnya peranan sektor publik. Yang keempat, munculnya masalah akuntabilitas publik. Serta yang kelima, meningkatnya tantangan terhadap kepercayaan publik dalam pelayanan publik. Ini menurut Prasojo dan kawan-kawan pada tahun 2006. Jadi inilah beberapa indikator perilaku birokrasi dalam penyediaan pelayanan. Sub pokok bahasan yang ketiga, kita akan mencoba membahas terkait dengan 3 macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan atau government by bureaus. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk, dikenal dengan istilah patologi. Kemudian yang ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Pengertian birokrasi atau pemerintahan adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Lanjut ke sub pokok bahasan yang berikutnya, yakni fungsi dan peran birokrasi. Terdapat 4 fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional atau dikenal dengan istilah merit system. Yang ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan atau dikenal dengan istilah manajemen pemerintahan. Jadi berbicara tentang manajemen berarti direncanakan, kemudian dilaksanakan, lalu kemudian diawasi. Kemudian yang keempat, fungsi dari peran birokrasi itu sendiri adalah alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Dia istilahnya di sini adalah netralitas birokrasi. Kemudian sub pokok bahasan yang selanjutnya yaitu tujuan birokrasi. Nah, tujuan birokrasi ini adalah sejalan dengan tujuan pemerintahan. Jadi apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan itu sendiri, maka itu yang akan menjadi tujuan dari birokrasi itu sendiri. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Kemudian yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif,
preventif, antisipatif, dan resolusi. Kemudian subpokok bahasan yang terakhir yaitu fungsi birokrasi dalam suatu pemerintahan modern. Nah, di dalam fungsi birokrasi dalam suatu pemerintahan modern ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu administrasi dan yang kedua adalah pelayanan. Di dalam administrasi, fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, peraturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dimaksudkan bahwa fungsi birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Jadi itulah fungsi birokrasi dalam suatu pemerintahan modern secara atau dalam konteks administrasi. Nah, sekarang kita akan melihat dalam konteks pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan Pos dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service atau pelayanan publik. Demikian materi kita pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.